Nah, ini kembali lagi dengan aplikasi Mobile JKN itu sudah menghilangkan kertas sebenarnya. Gitu ya, Pak. Karena begitu Puskesmas memberikan rujukan, Yeah. rujukan itu pasti akan muncul di aplikasi Mobile JKN. Jadi tidak perlu bingung lagi membawa kertas. Nah, kalau sekarang ini mungkin Pak Dokter, orang itu lebih bingung kalau ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet. Nah, jadi otomatis dengan HP ini dia sudah bawa aplikasi itu, rujukannya juga sudah terbawa di situ. Sudah tidak takut hilang, betul. Tidak takut kehujanan lagi, betul. Seperti itu, Pak. Tunggaan iuran BPJS, Pak. Ya. Itu solusinya seperti apa ya, Pak? Ya, dari kami sudah menyediakan solusi, ada yang namanya program rehab. Ya, program rehab itu singkatan. Bukan rehab rumah ini, Pak? Bukan. Rencana pembayaran bertahap. Oh, gitu. Jadi rehab ini bisa diakses atau didaftarkan melalui aplikasi Mobile JKN. Malah isunya di masyarakat itu tidak aktifnya karena tidak pernah berkunjung. Ya. Itu benar atau enggak, Pak? Ya, sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dr. Deka Permadi, masih di acara Podcast Mas SRD, Podcast Kesehatan Masyarakat Saradan. Oke, kita sudah lama tidak membuat konten-konten ini karena memang banyak kegiatan di Puskesmas dan kebetulan kita sekarang sudah berada di gedung baru Puskesmas Saradan. Nah, hari ini kita tidak lama lagi akan mengundang narasumber yang cukup menarik juga. Karena masalah-masalah yang berkaitan dengan aturan yang terbaru akan terjawab di podcast Mas SRD kali ini. Kita undang bersama di sini pemateri atau narasumber kita dari BPJS Kesehatan. Ya, selamat pagi Pak. Selamat datang di Puskesmas Saradan Pak. Terima kasih. Mungkin Pak bisa memperkenalkan diri dulu ke kamera. Ya, saya Gandung Sudatmiko dari BPJS Kesehatan Kabupaten Madiun. Oke, Pak, gimana Pak? Puskesmas Saradan ini gedungnya baru, Pak? Ya, betul. Ini gedung baru, semangat baru ya. Iya. Upaya untuk melayaninya harus lebih ekstra ini, Pak. Lebih ekstra. Ya, alhamdulillah teman-teman juga seperti itu, Pak. Dengan gedung baru, semangat kita melayani, terutama pasien-pasien yang ada di wilayah Puskesmas Saradan agar lebih baik, Pak. Cuman, Pak, ini nanti saya ingin ngobrol banyak. Siap. Sekalian Pak Gandung, masalah tentang BPJS. Karena saya rasa mungkin masyarakat perlu tahu nih sebenarnya BPJS seperti apa, aturannya seperti apa, dan prosesnya seperti apa. Siap. Itu nggak Pak ya? Siap. Kita mulai masuk ke dalam Pak Gandung. Siap. Moga Pak. Jadi Pak Gandung, ini keadaan Puskesmas Saradan di antrian di sini. Jadi sebenarnya Puskesmas Saradan ini juga sudah menerapkan antrian online yang di JKN Mobile itu Pak ya. Sebenarnya Pak, antrian itu sebenarnya tambah mempersusah atau mempermudah Pak? Ya, ini kan memanfaatkan teknologi ya istilahnya. Jadi dengan teknologi itu harusnya lebih mempermudah. Mempermudah ya Pak? Jadi bukan lebih mempersulit, tapi mempermudah supaya orang-orang yang datang, pasien ke sini itu mendapatkan kepastian layanan, mulai datang sampai mereka pulang itu bisa tidak terlalu lama di sini. Gitu ya, namanya antrian online pasti ini adalah suatu inovasi biar lebih cepat pelayanannya gitu ya Pak. Tapi pasti banyak orang bingung ini Pak. Saya harus seperti apa? Saya harus punya aplikasi JKN Mobile seperti itu ya Pak. Jadi itu untuk orang tua pasti susah ya Pak ya. Untuk mungkin yang remaja. Ya betul. Jadi memang untuk aplikasi ini memang banyak pengguna itu orang yang relatif lebih muda ya. Oleh karena itu kami juga berharap pasien yang datang ke sini itu mereka datang tidak sendiri, tapi ada yang menemani atau mendampingi. Jadi kalau orang-orang yang lebih muda ini harapannya bisa lebih mudah untuk mengaplikasikan aplikasi ya, bisa menggunakan aplikasi JKN Mobile itu tadi JKN ini. Nah, sebenarnya Pak Gandung, saya juga setuju dengan mungkin orang yang tua itu harus didampingi oleh pihak keluarga yang lebih muda. Tidak hanya di aplikasi JKN Pak, saya di lapangan ketemu pasien di poli itu akan lebih mudah menjelaskan kepada pendamping. Kalau memang orangnya memang perlu didampingi ya Pak. Termasuk di farmasi juga seperti itu, biar tidak ada kesalahan cara aturan menggunakan obat itu juga Pak. Tapi Pak Gandung, sebenarnya di Puskesmas Saradan ini juga kita ada petugasnya juga yang akan mendampingi Pak. Betul.
Jadi ada petugas kita yang akan mendampingi, mendownloadkan, menginstalkan ataupun sampai membuat akun JKN Mobile. Jadi insya Allah enggak khawatir lah untuk orang-orang seperti itu Pak. Ya, ini kami juga berterima kasih ya karena ada petugas yang bisa mendampingi dari Puskesmas Saradan ya, sehingga lebih mempermudah lagi. Oke Pak, sama juga Pak Gandum. Pertanyaannya sekarang masyarakat itu berobat. Ya. Itu apa perlu punya kartu BPJS? Ya, ini juga sering juga ditanyakan ya. Jadi pada saat ini kami sudah tidak lagi mencetak kartu fisik, ya, karena data-data yang di BPJS Kesehatan, khususnya data-data kepesertaan itu sudah terintegrasi dengan data-data kependudukan. Jadi kalau pasien atau peserta itu datang ke fasilitas kesehatan cukup menunjukkan KTP, di situ ada NIK-nya, itu bisa ditunjukkan ke petugas di puskesmas. Nanti dari situ petugas bisa mengetahui status kepesertaannya bersangkutan. Jadi tidak perlu lagi membawa kartu fisik BPJS ya Pak. Karena kan juga banyak pasien itu menganggap tidak punya BPJS karena tidak mempunyai kartu. Padahal bisa dicek, digunakan hanya dengan download aplikasi Mobile JKN dan KTP itu tadi ya. Betul. Jadi nanti dari situ bisa diketahui ada kartu digitalnya juga di aplikasi itu. Ada kartu digitalnya juga ya. Bisa dicek juga melalui aplikasi Mobile JKN kepesertaannya seperti apa, aktif atau tidak, seperti itu. Pak Gandum, sebenarnya puskesmas juga sudah kita pampang ini. Aturan antrian JKN Mobile dan berobat hanya menggunakan NIK atau KTP. Betul. Ini mempermudah lagi ini sebenarnya, pasien juga bisa lebih tahu, bisa baca sendiri, bisa praktek sendiri nanti dari sini. Selain dibantu petugas ya. Iya. Insya Allah petugasnya siap Pak. Mulai dari petugas screening visual sampai petugas pendaftaran akan siap membantu kita untuk ini. Kita mulai maju ini Pak. Ke digitalisasi ya Pak ini ya. Oke Pak. Selanjutnya mungkin kita bisa jalan-jalan lagi Pak. Nah, ini saya lihat banyak penghargaan diperoleh Puskesmas Saradan. Alhamdulillah Pak, Puskesmas Saradan di 2019 sampai 2022 itu mendapatkan piagam penghargaan dari BPJS Kesehatan Pak. Mulai dari FKTP unggul sampai FKTP berkomitmen, kita berturut-turut mendapatkan penghargaan juga Pak. Juga Pak Gandum, ini sedikit sepil juga Pak Gandum. Jadi podcast Mas SRD ini yang kita sedang buat kontennya ini, kita sudah mendapatkan penghargaan juga tentang ini Pak, Lomba Inovasi Teknologi di 2023 kita mendapatkan peringkat 4 Pak waktu itu. Ya beginilah Pak Puskesmas Saradan, kita terus berkembang. Banyak prestasi ya. Ya Alhamdulillah, semoga kedepannya lebih banyak prestasi juga Pak. Oke Pak, nanti kita lanjut jalan-jalan lagi ke loket pendaftaran mungkin Pak. Pak Gandum, ini kan sekarang sudah mulai ada antrian di Mobile JKN, terutama untuk pasien rujuk balik, pasien prolanis, sama pasien kunjungan di KIA. Itu untuk kedepannya bagaimana Pak? Ya memang penggunaan teknologi ini sangat membantu ya bagi semuanya. Memang untuk pasien-pasien yang prolanis, rujuk balik ataupun yang KIA ini kami harapkan menggunakan aplikasi Mobile JKN. Dan kedepannya untuk semua pasien atau semua peserta BPJS itu juga akan menggunakan aplikasi Mobile JKN. Karena ini salah satu tools, salah satu alat untuk bisa memantau kondisi pasien. Oh gitu ya Pak, jadi nanti akan history riwayat pemeriksaannya masuk juga sudah akan terlihat di aplikasi Mobile JKN, ada menu yang namanya iCare di situ. Oh gitu ya Pak. Oke Pak, ini kan juga ada aplikasi ya, semacam Satu Sehat itu ya Pak ya. Itu nanti apakah juga akan sendiri-sendiri? Iya, atau di dalam aplikasi Mobile JKN itu sebenarnya juga sudah ada menu untuk mengintegrasikan antara aplikasi Mobile JKN dengan menu Satu Sehat. Nah, jadi nanti ke depan harapannya itu sudah terintegrasi. Jadi cukup dengan satu aplikasi atau satu teknologi ini bisa menjangkau untuk semua. Menjangkau semua ya Pak. Terus lagi Pak, perihal rujukan Pak. Ya. Rujukan yang dari FKTP ke FKTRL itu Pak. Ya, ke rumah sakit ya. Ya. Itu apa masih harus bawa surat rujukan yang seperti di kertas itu Pak? Ya. Nah, ini kembali lagi dengan aplikasi Mobile JKN itu sudah menghilangkan kertas sebenarnya. Gitu ya Pak. Karena begitu Puskesmas memberikan rujukan, rujukan itu pasti akan muncul di aplikasi Mobile JKN. Jadi tidak perlu bingung lagi membawa kertas. Nah, kalau sekarang ini mungkin Pak Dokter, orang itu lebih bingung kalau ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet. Nah, jadi otomatis dengan HP ini
dia sudah bawa aplikasi itu, rujukannya juga sudah terbawa di situ. Sudah tidak takut hilang, Betul. tidak takut kehujanan lagi, betul. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Kalau yang ini, Pak, pasien kami yang mungkin ada di poli umum dengan indikasi kita perlu merujuk. Kan kadang pasien itu harus pingin memilih rumah sakit atau apa itu. Apakah sebenarnya pasien bisa ya Pak memilih rumah sakit rujukan? Jadi prinsipnya rujukan ini diberikan memang atas indikasi medis ya Bu. J. Selain itu juga diperhitungkan kemudahan aksesnya dari pasien itu ke rumah sakitnya. Misalnya jaraknya apa terlalu jauh atau tidak. Kemudian rumah sakit yang dituju ini apakah memang tersedia poli yang dibutuhkan. Oke, Jadi ketersediaan. itu ada perhitungan yang supaya semua pihak, pasien, rumah sakit, dokter yang memberikan rujukan itu juga lebih mudah. Lebih mudah. Perhitungan untuk ke sana lebih efisien juga. Dan yang pasti pasien atau peserta ini mendapatkan kepastian untuk mendapatkan pelayanan. Iya. Kalau ya nauzubillah Pak ya. Kalau saya pribadi pun kalau semisal menjadi pasien ingin dirujuk ya pasti mencari rumah sakit terdekat. Betul. Rumah sakit yang enak lah intinya seperti itu. Kadang kalau nurutin gini Pak, contoh pengen ke rumah sakit A, semua orang kalau ke rumah sakit apa? Wah, numpuk semua di situ. Juga, antriannya juga akan ya akhir panjang juga ya Pak ya. Pelayanannya juga akhirnya seperti itu. Oke Pak, ya ini kita sudah ada di pendaftaran Pak. Mungkin kita bisa jalan-jalan ke UGD biar Pak Gandung juga tahu nih isi puskesmas kita gedung baru ini Pak. Monggo Pak langsung ke UGD ya Pak. Ya, ini Pak UGD Puskesmas Saradan Pak ini Pak. Jadi kita ada 3 bed di UGD-nya ini Pak. Cuman saya ingin tanyanya ke arah ini Pak, pasien kecelakaan Pak. Pasien kecelakaan itu sebenarnya bisa ditanggung nggak Pak sama BPJS Pak? Prinsipnya sih bisa. Cuman memang ada beberapa pihak juga yang akan ikut menanggung sebelum kami BPJS Kesehatan menanggung. Jadi kami ini penanggung kedua istilahnya gitu untuk beberapa kasus tertentu. Kecelakaan misalnya kecelakaan lalu lintas itu nanti yang menjamin dulu adalah Jasara Harja. Jasara Harja. Oke, berarti sebenarnya BPJS Kesehatan tetap mengcover kecelakaan, cuman setelah Jasara Harja. Kalau BPJS Ketenagakerjaan, Pak? Nah, kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan ini memang mirip ya dengan pihak kami BPJS Kesehatan, cuman mereka di wilayah atau ranahnya di kecelakaan kerja. Misalnya orang berangkat dari rumah ke kantor atau dari kantor ke rumah, terjadi kecelakaan di situ, itu nanti masuk ke ranahnya BPJS Ketenagakerjaan. Karena Pak Gandung Puskesmas Saradan selain BPJS Kesehatan, kita juga kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ya Pak. Oke Pak, jadi UGD kita ini kita difasilitasi dengan ruang rawat inap Pak. Yang ruang rawat inapnya itu juga kita ada sekitar 10 bed. Wah, cukup banyak ya. Cukup banyak. Di gedung baru ini kita ada 10 bed Pak. Memaksimalkan pelayanan ini. Betul Pak, ini karena ya sebisanya kita manfaatkan tempat-tempat atau ruangan-ruangan yang bisa pakai untuk pelayanan kesehatan Pak. Tapi muncul pertanyaan Pak, yang mungkin agak geli juga di telinga ini Pak. Kalau pasien BPJS itu sembuh tidak sembuh, dipulangkan kalau harinya udah habis, itu betul atau tidak Pak? Ini memang sering juga muncul pertanyaan dari masyarakat. Sebenarnya kalau dari BPJS Kesehatan itu tidak ada yang istilahnya pembatasan untuk hari rawat. Oh gitu. Jadi memang kalau memang sudah dinyatakan sembuh oleh dokter atau DPJP, ya monggo silakan ikuti apa katanya dari dokter, karena DPJP ini punya hak prerogatif ya. Nah, otomatis beliau dokternya yang punya penilaian. Khususnya untuk yang di puskesmas memang bukan pembatasan ya istilahnya, memang karena ranahnya puskesmas itu sangat sampai sampai seberapa jauh. Nah, itu yang akan menilai dari dokternya. Misalnya dirawat di puskesmas rawat inap 3 hari, setelah diobservasi lagi kok ternyata belum ada perubahan. Maka biasanya puskesmas akan merujuk. Betul Pak. Kami kan sebetulnya tetap kita maksimalkan hari Pak. Biasanya 5 hari tidak membaik, maksimal pasti kita rujuk. Nah, penilaiannya dirujuk ataupun kita izinkan pulang ya memang betul berdasarkan ilmu saya nih Pak ya. Kita mau menilai pasien sudah layak pulang atau memang harus kita rujuk. Tapi Pak, semisal nih pasien ternyata nggak mau dirujuk atau sebelum saya nyatakan sembuh atau boleh pulang, pasien minta pulang. Itu dari BPJS masih ditanggung nggak Pak? Kalau itu masih kita tanggung ya, dalam arti ya selama selesai pelayanannya ya akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ya, kalau memang yang bersangkutan pulang ya istilahnya APS ya, atas permintaan sendiri ya
monggo silakan pulang. Ya. Tapi itu biasanya Resiko ditanggung sendiri betul, ya. Itu nanti, garis bawahnya seperti itu betul. nanti. Ya. Jadi tetap kita tanggung Betul. dengan BPJS, namun untuk resikonya ya sudah itu Ya. pihak keluarga ataupun pihak Betul. pasien yang bersangkutan yang ini ya Pak harus Betul, paham bertanggung betul jawab, ya. betul. Ya, oleh karena itu kami berharap ya ikuti apa kata dokter. Iya. Ya, semoga walaupun gampang-gampang susah, tapi kita mencoba mengedukasi Ya. dan memberikan informasi yang Siap. sebaik mungkin untuk pasien. Ya. Gitu Pak Gedung. Siap. Kita Ya. lanjut ke lantai 2. Ini Siap. ada lantai 2-nya juga Pak. Ya, Di besar ruang sekali menara. nih, puskesmasnya. Oke, kita Ya, lanjutkan lagi oke. Pak Gedung. Ya, ini ruang pertemuan kita Pak, yang juga kita manfaatkan sebagai syuting-syuting podcast. Jadi ya satu tempat cuman bisa Ya, untuk berfungsi banyak ya. iya Pak Gedung kayak gitu. Banyak. Oke, balik lagi ngobrol masalah BPJS Kesehatan. Siap, siap. Saya ingin bertanya Pak, masalah pasien yang punya tunggaan ini Pak, tunggaan iuran BPJS Pak, Ya, itu solusinya seperti apa ya Pak? ya, memang di lapangan juga banyak sekali peserta-peserta BPJS Kesehatan itu ternyata juga punya tunggakan. Iya. Dari kami sudah menyediakan solusi, ada yang namanya program rehab. Ya, Program rehab rehab, itu singkatan, Bukan rehab rumah ini Pak bukan ya? rencana pembayaran bertahap. Oh gitu. Jadi rehab ini bisa diakses atau didaftarkan melalui aplikasi mobile JKN. Nanti peserta itu punya tunggakan berapa, nanti yang bersangkutan bisa milih berapa kali melunasi tunggakannya, dicicil ya, di kredit gitu ya Pak ya. Ya, Itu ya. betul. Oke, tapi sebelum itu lunas Pak, misalnya sudah bisa aktif belum tuh BPJS? Ya, selama masa mencicil ini atau melunasi tunggakan ini memang kepesertaannya statusnya masih belum aktif. Oh gitu nggih. Kalau mau aktif langsung ya melunasi tunggakannya. Harus gitu. Seperti itu. Karena mungkin gini Pak, ini kan Kabupaten Madiun juga lagi banyak pabrik, Ya. juga beranjak ke industri juga nih Pak. Banyak Pak karyawan yang mungkin dulu ditanggung oleh pabrik, Betul. yang dulu ikut swasta, Ya, betul. terus dia sudah tidak bekerja di pabrik. Iya. Nah, akhirnya mungkin akan muncul tunggakan-tunggakan seperti itu Iya. ya Pak. Jadi harus segera mungkin Sebenarnya kalau yang bersangkutan ini asalnya dari pekerja di perusahaan atau Oke. pabrik, itu tidak menimbulkan tunggakan. oh gitu ya, Pak. Selama memang yang bersangkutan ini tidak pernah menjadi peserta mandiri sebelumnya. Ya, kalau pernah jadi peserta mandiri kemudian menunggak, terus kemudian jadi peserta pekerja, Oke. terus balik lagi jadi peserta mandiri, maka itu tunggakannya pasti akan muncul lagi. Muncul lagi. Seperti itu. Jadi bukan apa ya Pak, langsung lunas gitu, Enggak, ya, ya. ada pemutihan. Selama memang yang bersangkutan tidak pernah punya histori tunggakan secara pribadi, maka yang bersangkutan tidak akan pernah ada tunggakan. Dan ada program rehab tadi, Betul, gitu ya Pak. kalau Jadi punya tunggakan bisa ikut rehab. rehab itu tadi. Itu masalah tunggakan ya Pak. Iya. Cuman sekarang juga lagi banyak yang merasa dinonaktifkan ini Pak ya. Malah isunya di masyarakat itu tidak aktifnya karena tidak pernah berkunjung. Itu benar atau enggak Pak? Ya, sebenarnya data ini kan sebenarnya bergerak ya. Iya. Data yang namanya data kependudukan, data kepesertaan BPJS Kesehatan atau data apapun itu kan pasti data bergerak. Mungkin pada saat yang bersangkutan terdaftar misalnya sebagai peserta PBI ya, PBI ini iurannya dibayar oleh pemerintah Iya. pusat. Penerima Pada saat bantuan iuran gitu. Betul, penerima bantuan iuran. Itu dibayarkan pada saat itu terdaftar sebagai orang yang masuk kriteria atau tidak mampu. Tidak mampu. Seiring perjalanan waktu yang bersangkutan ini jadi orang mampu. Alhamdulillah nih ya Pak. Ya, alhamdulillah sudah berkembang nih kondisi ekonominya. Maka otomatis setelah dilakukan verifikasi oleh misalnya dari Dinsos, Iya. maka yang bersangkutan ini memang sudah tidak berhak lagi untuk jadi peserta PBI. Ya harapannya entah itu kalau mampu bisa menjadi peserta mandiri, atau kalau yang bersangkutan ini bekerja, maka dia akan jadi peserta yang dari pekerja tadi. tadi. Ya. Gitu. Jadi tidak tidak dinonaktifkan karena tidak pernah berkunjung misalnya, tidak juga, karena proses verifikasi itu pasti berjalan secara berkelanjutan. Iya. Karena mungkin tidak berkunjungnya selain dia mampu Pak ya. Ya. Mungkin dia memilih ke swasta karena mampu. Betul. Itu tadi ya mungkin ya Pak ya. Betul. Atau tidak menggunakan BPJS-nya seperti itu. Nah, ini Pak, di Puskesmas itu mungkin ya Pak, kadang banyak pasien yang punya BPJS tapi pengennya umum. Nah, itu sebenarnya boleh apa enggak Pak? Umum ini maksudnya tidak
keluar dari BPJS ya, maksudnya mau ikut apa istilahnya bayar sendiri gitu ya untuk pelayanan di fasilitas kesehatan, ya monggo. Secara umum peserta atau pasien ini berhak untuk memilih sebenarnya mau jadi pasien umum atau jadi pasien tanggungan dari BPJS Kesehatan. Tapi memang setiap pilihan ini ada resikonya, ada konsekuensinya ya. Kalau jadi pasien umum, ya otomatis biaya yang akan ditagihkan oleh fasilitas kesehatan yang nanggung yang bersangkutan. Dan mungkin kalau dia PBI ini Pak, penerima bantu iuran terus dia ingin umum, berarti dia mampu dong? Ya, itu jadi pertanyaan lagi nanti kalau yang bersangkutan ternyata jadi pasien umum ya. Iya kan? Gitu. Nanti masuk ke verifikasi, oh ternyata mampu nih, mungkin seperti itu. Alasan-alasan dinonaktifkan, mungkin hal-hal seperti itu. Bisa gitu, jadi Pak. Seperti itu. Oh iya Pak. Terus lagi Pak, masalah kartu BPJS ataupun NIK tadi kita bahasnya sudah pakai NIK. Bisa digunakan gimana aja? Ya, kalau BPJS ini prinsipnya adalah ada yang namanya prinsip portabilitas. Prinsip portabilitas ini artinya peserta ini boleh menggunakan atau boleh berobat atau mengakses fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh Indonesia. Betul. Sebenarnya. Ya, yang ini salah satu namanya tadi aplikasi mobile JKN itu di salah satu menunya ada menu iCare. Di situ juga mencakup atau memuat data riwayat pelayanan yang pernah diterima yang bersangkutan. Oh, gitu ya. Apa sudah dapat obat apa saja, dulu pernah sakit apa, itu bisa dilihat dari situ. Jadi kalau dia berobat ke rumah sakit lain atau di fasilitas kesehatan lain di luar wilayahnya, itu pihak Vaskes yang dikunjungi bisa ngecek dari situ juga. Masih ada rekam jejaknya. Betul. Ya Pak ya. Karena kalau kita kan mungkin pakai rekam medis, ya manual kita tulis ataupun kita pakai rekam medis elektronik hanya bisa kita akses oleh pihak puskesmas ini. Kalau si peserta atau pasien ini berobat di tempat lain, mungkin waktu berkunjung ke saudara atau apa tiba-tiba sakit, itu sudah terekam juga di mobile JKN. Oke, jadi mobile JKN sebenarnya cukup sakti juga ya Pak ya? Iya, seperti itu. Oke Pak, terus lagi Pak. Ditakutkan, misal nih Pak ya, ini ada pasien di luar Vaskes Puskesmas Saradan, dia kecelakaan atau ada kegawat daruratan yang di Puskesmas Saradan di wilayah sini. Itu dipakai di Puskesmas Saradan bisa ya Pak? Karena kegawat daruratan itu dia. Betul. Sebenarnya kalau untuk kasus kegawat daruratan di fasilitas kesehatan yang belum bekerja sama dengan BPJS itu juga bisa. Oh bisa ya Pak? Ya, misalkan terjadi kecelakaan di wilayah tertentu, akses terdekat di situ ada fasilitas kesehatan, anggap aja rumah sakit ya, yang ternyata rumah sakitnya belum bekerja sama dengan BPJS, bisa di UGD rumah sakit tersebut sampai kondisi kegawat daruratannya teratasi. Baru nanti setelah selesai teratasi, baru dirujuk atau digeser ke rumah sakit yang kerjasama. Oh gitu ya Pak. Itu kan tadi UGD sama rawat inap ya Pak. Ya. Kalau untuk rawat jalan Pak, kalau di luar Vaskes boleh nggak bro? Boleh. Ya. Kalau misalnya nih, saya nih kebetulan dapat tugas nih, misalkan ke Surabaya misalnya gitu. Kemudian saya sakit di sana. Nauzubillah loh Pak, ini contoh ya Pak ya? Contoh saja ya. Saya bisa berobat di Surabaya. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat di posisi saya saat itu. Bisa saya cari melalui aplikasi mobile JKN, lokasinya yang terdekat di mana, saya bisa akses ke sana. Boleh seperti itu. Jadi nanti di fasilitas kesehatan yang saya datangi itu akan memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Tapi nggak boleh terus-terusan kan ya Pak? Ya memang ya kondisinya yang namanya berkunjung ini kan nggak selamanya ya. Periodik gitu tadi ya maksudnya. Kalau memang berniat untuk menetap ya silakan dipindahkan vaskesnya itu situ daerah terdekat itu tadi gitu ya. Maksudnya itu Pak biar masyarakat enggak oyoworo dalam arti wagi merantau sakit pulang karena BPJS-nya di Saradan. Enggak ya. Berarti juga bisa berobat ke tempat lain. Tapi kalau menetap mohon untuk dipindah ya, gitu. Oke Pak. Pak Gandung, saya lupa Pak. Sebenarnya podcast Mas SRD ini kita tuh punya bukan apa ya, fans ataupun apa bukan sebenarnya. Penikmat konten kita tuh kita sebut dengan Sobat Intan. Waduh, apa itu Intan? Nah, Intan itu sebenarnya Sobat Intan adalah Sobat Insan Pemerhati Kesehatan Pak. Jadi saya berharap kepada Sobat Intan yang ada di rumah ini Pak, kita bisa sebarluaskan informasi yang kita tadi sampaikan agar apa? Agar masyarakat mulai paham tentang aturan BPJS, aturan pelayanan kesehatan, agar tidak muncul gorengan-gorengan atau kasak kusuk di masyarakat, tentang BPJS agar nggak saling membenturkan Pak. Seperti itu.
Karena ya namanya kita penyedia pelayanan pasti tidak luput dari tidak ada yang sempurna, tapi dengan ini kita berharap pelayanan kesehatan di Puskesmas Saradan khususnya akan semakin meningkat kepuasannya seperti itu Pak. Lagi Pak Gandung ini, karena kita ngobrolnya sudah cukup lama ini Pak, saya minta tolong Pak Gandung sampaikan ke penonton, ajak nih Pak subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya di channel Puskesmas Saradan. Moga Pak. Bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan dan Sobat Intan tadi, sudah disampaikan oleh Dr. Deka, silakan like, subscribe, dan komen di channelnya Puskesmas Saradan. Kami tunggu komen positif peserta semuanya. Oke. Dan juga Pak, silakan disebarluaskan ini Pak ke grup keluarga, grup RT ataupun apa, silahkan disebarluaskan konten ini agar kita sama-sama mengetahui sebenarnya seperti ini loh. Bukan kita mempersusah, tapi insya Allah kita mempermudah. Kalau belum punya akun semisal atau belum punya aplikasinya mungkin di awal saja ya Pak ya. Betul. Di awal saja kita butuh waktu ekstra untuk mendownload dan lain-lain, tapi untuk selanjutnya berjalannya lebih mudah. Oke, nggih. Terima kasih. Mungkin satu lagi. Oke, gimana Pak Gandung? Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Deka untuk menghindari masuk-busuk, gorengan di masyarakat. Kami di BPJS Kesehatan punya beberapa kanal yang bisa diakses oleh seluruh peserta. Kalau misalkan butuh informasi, mau mengajukan keluhan, itu kami punya yang namanya care center, bisa dihubungi di nomor 165. Kemudian kami juga punya yang namanya Pandawa namanya. Itu bisa dihubungi melalui WA. WhatsApp itu ya? Itu WhatsApp, nomornya di 08 118 165 165. Daripada nanti misalnya kasak kusuk enggak dapat jawaban, enggak punya kejelasan informasi, malah menjadi hal yang kurang benar. Nah, silakan bertanya atau konfirmasi di channel-channel yang sudah langsung ke ahli ini katanya. Sama juga kayaknya BPJS punya channel-channel sosmed juga ya Pak ya? Ya, betul. Ya, ada Instagram ada Pak? Instagram ada. Kami punya BPJS Kesehatan, punya yang lokal juga yang di Kabupaten Madiun, di kantor cabang Madiun di Mawirogo Sehat. Nanti bisa di-search di Instagramnya atau di YouTube-nya, silakan dicari nanti. Ya, juga follow. Nanti akan kolaborasi dengan sosmednya Puskesmas Saradan juga gitu Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Pangapunten kalau memang ada hal yang kurang srek. Sebenarnya masih banyak yang ingin dibahas, cuman karena keterbatasan waktu. Semoga nanti ada waktu dan kesempatan lain agar kita bisa bertukar informasi. Mungkin ada aturan baru yang perlu kita sosialisasikan juga ke masyarakat agar masyarakat lebih sehat, masyarakat lebih mudah juga dan lebih paham. Oke, terima kasih. Ada yang mau disampaikan terakhir? Cukup sekian ya. Oke, Sobat Intan yang ada di rumah, terima kasih sudah menonton, sudah mantengin konten kita kali ini. Insya Allah konten kita akan terus berlanjut, akan terus ada. Namun agar semangat tadi, mohon untuk di-like sebanyak-banyaknya agar konten ini bisa meledak seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri, Pak Gandung, terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada ke Sobat Intan di rumah, Pak Gandung.